Saya terima nikah dan kawinnya di satu waktu kali binti Anjur Sumawan dengan mas kawin semoga mas dan uang 10 bulan bayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu dan semangat selalu untuk menghadapi hidup. Jadi ini pengalaman pribadi ketika saya menikah. Saya ingin berbagi pengalaman dalam menikah itu, dalam ijab kabul, supaya lancar, tidak grogi, dan baguslah, tidak ada sampai pengulangan. Jadi saya nikah itu tanggal 20 Desember 2020. Jadi saksikan videonya. Setelah saksikan nanti saya berbagi tips-tips biar supaya tidak grogi dan tidak sampai ada pengulangan dalam ijab kabul. Silahkan saksikan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara terhormat Arkihoy, Bapak dikasih engkau dengan putri Bapak bernama Anissa Qurratun Aini dengan mas kawin 10 gram emas dan uang 10 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Qurratun Aini binti Anjur Sumawan dengan mas kawin 10 gram emas dan uang 10 juta dibayar tunai. Alhamdulillah. Ngegas nih. Ya itulah video saya nikah. Jadi alhamdulillah lancar ya pada saat itu, sampai tidak ada harus mengulang gitu. Jadi tips dari saya itu yang pertama ya menghafalkan. Jadi yang harus kalian hafalkan itu yaitu nama calon kita, nama bapak calon kita, ya ibunya juga perlu lah kita ketahui gitu, hafalkan. Nanti ketika ditanya biar kita tidak sampai malu kalau tidak tahu nama ibunya, ya dihafalkan juga. Jadi yang utama pas ketika akad itu nama calon kita harus sudah hafal, nama panjangnya, terus nama bapaknya juga secara keseluruhan harus hafal. Nah, cara menghafalnya itu ya kita nggak usah praktek sama teman gimana, kita cukup menghafalkan dalam hati. Misalkan kita ketika mengendarai motor, ketika di perjalanan, apa dalam hati aja. Misalkan saya terima nikahnya gitu, anu binti anu dengan mas kawin. Nah, mas kawin juga perlu dihafalkan berapa. Nanti takutnya kita harus mengingat dulu ketika ijab kabul. Nah, di sana kalau sudah hafal kan langsung tet nama bapaknya, nama
calon kita dan mas kawin berapa, kita harus sudah hafal, harus sudah di ruang kepala. Terus yang kedua itu mental yang harus terbangun, yaitu jangan grogi. Kita memang dalam posisi itu sakral ya, tidak main-main. Tapi dalam hal itu kita harus bisa memposisikan pikiran kita tenang gitu, walaupun emang suasananya serius gitu, tenang saja gitu. Jadi ketika pelapalan itu jangan sampai ada yang lupa gitu, gara-gara mental kita down yang sudah dihafalkan jadi lupa. Jangan sampai kita merasa wah takut gimana, grogi gimana, lancar saja, berdoa juga sebelumnya ya. Jadi kita kan semua mengharapkan ketika ijab kabul itu tidak ada pengulangan sampai 2 kali 3 kali. Jadi emang betul-betul momen ini momen yang sangat mungkin 1 kali seumur hidup gitu. Harapannya kan sama pasangan kita abadi sampai ajal yang memisahkan gitu. Jadi jangan main-main gitu ya. Tapi di sana juga kita harus menunjukkan wibawa seorang laki-laki gitu. Nah, kemudian untuk para sahabat-sahabat yang belum nikah, yang merasa takut menikah karena gara-gara hal ekonomi, saya harap itu tidak menjadi hal yang sangat menakutkan selama kita memegang teguh ajaran agama kita, agama Islam. Baik pun yang non-muslim, sama-sama punya agama, pasti punya kepercayaannya masing-masing, percaya pada Tuhannya masing-masing gitu. Jadi ketika saya nikah pun posisi saya menganggur, dengan dibantunya dengan pemahaman agama, semua rasa takut itu hilang. Jadi ketika saya orang Sunda, ketika banyak yang berbicara jangan khawatir, rezeki itu akan mengikuti kita setelah kita menikah. Namun hal tersebut tidak menjadi saya berani. Bahkan kalau dikumpulin orang yang berkata jangan takut ketika sudah menikah, rezeki itu akan mengikuti kita, kalau dikumpulin mungkin bisa sampai puluhan. Namun ketika saat itu tidak membuat saya yakin akan hal tersebut dan tidak membuat saya berani untuk menikah. Namun ketika saat itu saya berani menikah karena saya bertemu dengan orang NTT ya, pamannya teman saya. Ketika saya ditanya kapan menikah, saya jawab tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena saya posisi saat itu sedang menganggur, tidak punya penghasilan. Namun ketika sedang mengobrol tersebut, pamannya berkata, kalau kamu takut dalam bidang ekonomi, coba saya tanya kebutuhan kamu sehari-hari apa. Pada saat itu saya menjawab kebutuhan saya makan, kadang sekali jajan lah gitu, bermain. Lantas saya ditanya kembali, pernah enggak 1 hari saja kamu tidak makan atau kelaparan? Saya berpikir tiap hari saya makan, bahkan tidak sampai saya merasakan kelaparan gitu. Beliau berkata ya karakter orang Nusa Tenggara lah, gimana dalam berbicara kan keras walaupun emang sayang. Dia berkata dalam hal tersebut kamu tiap hari bisa makan, kesimpulannya kebutuhan kamu akan dipenuhi oleh Allah, katanya gitu, oleh Tuhan kamu. Begini saja singkat dia berbicara, kesimpulannya
saya Islam, kamu Islam, jangan sampai Allahu Akbar dan la ilaha illallah kamu hilang. Pada saat itu saya langsung, ya ternyata iman saya yang lemah. Pada saat itu saya menyatakan saya akan membuktikan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan itu kalau memang benar-benar ada. Dan pada akhirnya, walaupun 1 minggu saya sebelum nikah saya memiliki uang 50.000 pun tidak sampai, tapi pada akhirnya saya bisa memberikan mas kawin, emas 10 gram, uang 10 juta, dan pernikahannya pun lancar. Ketika di perjalanan pun kan saya menikah dengan orang Sukabumi, Jampang Tengah, saya orang Bandung. Ketika di perjalanan pun saya cuman punya waktu dari jam 5, 6, 7, 8, hanya ada waktu 3 jam untuk sampai ke lokasi pernikahan dari Bandung. Karena mobil yang akan mengantar saya, ya mobil teman saya, ada terkendala lah. Jadi jam 8 sudah ditunggu di sana, saya sudah janjian sama teman saya jam 4 subuh. Ternyata datang teman saya jam 5. Jadi dalam waktu 3 jam saya sudah harus sampai di lokasi. Sedangkan jarak tempuh itu, waktu saya lamaran pun sampai memakan waktu 4,5 jam. Namun dengan kuasa Allah, di dalam perjalanan, tepatnya di Raja Mandala, itu ada mobil patwa lewat, dan kemudian saya suruh ikuti ke teman saya yang nyupir mobil. Diikuti, ternyata patwal itu tidak membawa rombongan, jadi langsung saja ke sana mengikuti. 7 tepat itu saya sudah sampai di Sukabumi. Jadi pokoknya nyampe lokasi itu jam 8 kurang 5. Ya dengan kuasa Allah, jam 8 kurang 5 saya sudah sampai di lokasi. Jadi saya menempuh waktu 3 jam, tidak sampai lebih lah. Jadi dari perjalanan pun, dari awal persiapan nikah, saya sehari sebelum nikah hari Minggu, hari Sabtu itu saya masih mempersiapkan pernikahan, pergi ke sana kemari gitu. Walaupun banyak yang bilang sebelum menikah jangan kemana-mana, takut terjadi apa-apa, tapi kita dengan kepercayaan, keselamatan, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, alhamdulillah saya tidak terjadi apa-apa dan lancar sampai proses akad nikah lancar, di perjalanan lancar, resepsi lancar. Ini di waktu pandemi ya, maksudnya tuh dalam kebanyakan orang dalam hal ekonomi terkendala lah oleh pandemi ini, tapi alhamdulillah lancar. Posisi istri saya sedang kuliah sekarang, waktu menikah semester 3, sekarang semester 4. Alhamdulillah ada rezekinya gitu. Jadi betul-betul nyata yang saya rasakan itu setelah menikah, rezeki itu mengikuti betul-betul. Selama saya yakin segala hal yang saya ikhtiarkan, saya usahakan dengan berdoa, dengan meminta kepada Yang Maha Kuasa. Meminta wajib ya, berdoa. Apa yang kita inginkan, ingin rezeki, minta sama Tuhan kita Yang Maha Kuasa. Kalau tidak diminta ya mungkin keterlaluan aja gitu. Soalnya saya pernah juga ada yang nasehatin, kalau kamu tidak meminta sama Yang Maha Kuasa, itu namanya sombong, kita merasa bisa.
dengan diri kita sendiri. Padahal selama saya pernikahan 100% itu dibantunya sama Yang Maha Kuasa. Sampai saat ini kuliah istri alhamdulillah terbayar walaupun dicicil ya. Terus sampai sekarang istri alhamdulillah masih bisa tetap kuliah aktivitas. Dan saya pun ada penghasilan, saya ada nganter jemput istri teman gitu, istri sahabat saya, kenalan saya pernah jualan juga. Sekarang saya akan merintis lagi usaha, insya Allah di bidang cemilan lah. Jadi mulai terbuka. Pokoknya kita harus yakin sama Yang Maha Kuasa bahwasannya rezeki kita akan diberikan gitu, kebutuhan kita akan diberikan. Terus kita ingin jalan gimana biar punya usaha, nanti diberikan ide sama Yang Maha Kuasa, tinggal kita berani action. Alhamdulillah berarti sudah Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sudah 6 bulan lah saya menikah. Alhamdulillah gitu, tidak ada masalah besar, tidak ada hal besar gitu. Walaupun memang kebutuhan kadang masih minjam gitu ke teman kita gimana. Nah ini minjam pun ya, masalah minjam menurut saya, ketika kita minjam uang dan kemudian teman kita memberikan pinjaman, itu adalah sebuah rezeki. Karena saya juga pernah merasakan butuh uang, minjam ke sana kemari, nggak ada yang ngasih, itu bukan rezekinya. Tapi ketika kita butuh terus kemudian meminjam dan dengan mudahnya orang itu meminjamkan kita, itu adalah kuasa Yang Maha Kuasa. Nah jadi untuk semua non muslim juga, selama berpegang teguh sama Tuhan masing-masing, khususnya muslim gitu yang berpegang teguh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkanlah itu kan pasti semua agama juga itu adalah kebaikan, ibadah gitu ya. Jadi jangan takut untuk niat melakukan kebaikan, ibadah. Ada kendala apa-apa, selama kita berpasrah, yakin sama Yang Maha Kuasa. Yang tidak boleh itu pasrah tapi tanpa ada keyakinan, pasrah mengeluh lah, tidak boleh pasrah mengeluh. Pasrah dengan keyakinan boleh, yakin sama Yang Maha Kuasa. Paling itu saja motivasinya untuk sahabat-sahabat yang belum nikah, merasa takut, jangan takut. Saya sudah merasakan dalam posisi nganggur masih bisa nikah lancar. Untuk selanjutnya ya itu pengalaman akan berbeda-beda ya. Semua nanti sahabat-sahabat pun pasti mengalaminya yang berbeda-beda dengan saya, tapi yakin semua akan lancar gitu. Mungkin cukup sekian dari saya ya, berbagi pengalamannya. Kalau ada masukan, koreksi apa, silahkan di kolom komentar. Mungkin kalau bisa saya jawab. Kalau misalkan ada pertanyaan atau masukan lain, saya alhamdulillah gitu. Masalah rezeki, posisi saya sekarang masih nganggur tapi serabutan lah, ada aja gitu yang minta diantar jemput, terus ya apapun yang kita bisa, kita yakin bisa gitu. Sekian dari saya. Kalau bermanfaat silahkan dibagikan videonya gitu untuk jadi motivasi sahabat-sahabat semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus sahabat.